disebut sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional, puncak-puncak kebudayaan suku bangsa. Maksudnya begini, gotong royong itu ada di seluruh masyarakat Indonesia, itulah kebudayaan Indonesia. Ya. Kemudian apalagi ya? Kalau seni kan masing-masing etnis punya, bahasa masing-masing etnis punya. Mungkin bahasa Indonesia adalah kebudayaan Indonesia. Jadi yang menyatukan unsur budaya yang diadopsi, yang diperankan, yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia itu apa? Ya seperti tadi gotong royong itu sama semua ya. Kemudian bahasa Indonesia, walaupun mungkin tidak semuanya bicara bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu boleh jadi merupakan kebudayaan Indonesia lah seluruhnya. Yang lain selebihnya saya kira kebudayaan suku bangsa ya. Ya, tapi oke, kita coba lihat isinya seperti apa. Realitas dan dinamika keragaman kebudayaan rumusan dan unsurnya, kerabangan dan ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Budaya itu berkembang, ya. Berkembang mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dan mengikuti proses-proses interaksi dengan daerah luar. Misalnya, kalau penduduknya bertambah, tentu memerlukan makanan, memerlukan ruangan yang lebih luas lagi, wilayah yang lebih luas, dan pasti merubah cara-cara hidup masyarakat yang bersangkutan. Kemudian masuknya migran luar, ya, masuknya transmigrasi ke suatu daerah sehingga terjadi pembauran, terjadi asimilasi dalam jangka panjang sehingga terjadi perubahan budaya. Jadi sebetulnya ya, kita coba pelajari isinya nanti, kita akan diskusikan bersama. Tapi secara konsep pemahaman saya, istilah mempertahankan eksistensi itu seperti apa ya? Ini kita coba lihat dalam diskusi ini ya, dalam materi ini. Ya. Memang sekarang misalnya begini, orang-orang di suatu daerah, suku-suku tertentu yang punya bahasa daerah, mungkin bahasa daerahnya bisa punah sekarang karena senang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain. Ya, jadi tidak walaupun mungkin dipelajari di sekolah, ya sekarang bahasa daerah dipelajari di sekolah, atau masuknya kurikulum bahasa daerah di sekolah itu dalam rangka mungkin mempertahankan eksistensi ini. Tapi di kampung saya itu di Muna, Sulawesi Tenggara, sejak anak-anak itu sudah nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi kalau sudah pindah Jawa. Masih tinggal di sana pun kalau daerah perkotaan sudah orang sudah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah cenderung ditinggalkan. Tapi ya itu tadi saya bilang bagaimana yang dimaksud eksistensi ini. Realitas dan dinamika keragaman kebudayaan. Ya. Bagi rekan-rekan yang belum ke Nias, ya Pulau Nias,
Ini loncatan ini kira-kira sekitar 3 meter lebih, 4 meter mungkin. Tapi ada semacam titik acuan di sebelah sana, ya setinggi 1 meter juga. Jadi ini bukan loncat dari dasar tanah. Jadi dia loncat dulu, injak dulu di, ya istilahnya 2 kali loncat lah ya. Pada ketinggian yang 1 meter itu semacam ada di sebelah sana, itu di belakangnya. Waktu itu saya pernah ke sana tahun 91. Jadi ada semacam, di situ di belakang itu, sebelah kiri itu ada batu sebelah sana. Ya. Kira-kira seperti itulah titik tolaknya untuk meloncat. Ya. Itu juga ini juga satu kebudayaan. Ya. Lagi kuliah. Ya, keragaman kebudayaan Indonesia, ya, letak geografis, ya, yang berbeda. Letak geografis itu begini, ada yang dekat Malaysia, ada yang dekat Australia, ya, ada yang dekat Papua New Guinea. Kemudian posisi strategis, ya, yang dekat Malaysia sana berbatasan dengan Selat Malaka. Kemudian juga di utara, di Manado, Sulawesi Utara, Maluku Utara itu dekat dengan Vietnam, Filipina, ya. Sehingga ragaman kebudayaan itu berbeda, ya. Di Kalimantan dekat dengan Malaysia, perbatasan Malaysia, ya mereka tidak terlalu mengenal banyak kebudayaan Indonesia. Mereka lebih berinteraksi dengan Malaysia. Artinya maksudnya adalah letak geografis, posisi strategis ini artinya mudah diakses, ya. Dengan posisi strategis, jadi berbagai lintasan lalu lintas masyarakat bisa lebih banyak sehingga lebih cepat berkembang, ya. Karena itu daerah-daerah pelabuhan, ya, atau kota-kota di Indonesia itu yang berkembang adalah di daerah-daerah pantai pelabuhan, karena itu aksesnya lebih mudah dari laut dan dari daratan. Sementara daerah-daerah pegunungan itu tidak strategis, karena aksesnya hanya dari satu sisi dan transportasi sulit. Jalanan tidak ada, kalaupun ada rusak, ya harus diaspal dulu, diratakan. Kalau laut kan nggak perlu diaspal lagi, ya. Kemudian kondisi ekologis, ya, ada masyarakat nelayan, ada masyarakat sawah, ada masyarakat lahan kering, ada masyarakat peladang berpindah, ya. Lahan kering pertanian menetap berbeda juga dengan lahan masyarakat yang berladang berpindah dan masih meramu. Itu membentuk budaya masyarakat yang berbeda, ya. Budaya Jawa dan Bali dengan pertanian sawahnya maka menghasilkan kebudayaan yang intensif bekerja sama. Pertanian lahan kering yang tidak memerlukan air sebagai satu sarana untuk membangun kebersamaan, maka di lahan kering tidak banyak terjadi bentuk kerjasama. Jadi lahan kering tidak perlu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tidak intensif. Lahan basah sawah memerlukan kerja banyak dan intensif. Nah, itu membentuk kebudayaan tersendiri. Nah, di luar itu, ya, di sini, ya, Anda diperkenalkan dengan 3 lapisan kebudayaan, yaitu
Yang di tengah-tengah itu disebutnya sistem budaya. Kemudian sistem sosial dan kebudayaan fisik. Dalam materi sebelumnya bunyinya adalah bukan sistem budaya, tapi nilai, nilai-nilai abstrak, cita-cita, itu tidak terlihat, termasuk mitos-mitos, pantangan-pantangan, itu nilai, itu sistem budaya. Jadi ini berbeda-beda antar daerah. Misalnya Baduy punya nilai budaya yang berusaha mempertahankan kondisi lahannya. Ya. Jawa punya nilai budaya menekankan sekali pada kebersamaan, tidak ingin menyakiti orang. Ya. Jadi penampilannya juga, kata-katanya juga teratur lembut. Kita bisa bedakan dengan orang Batak, ya, bahasanya keras, ya. Seolah-olah nantang. Demikian pula Makassar. Itu bentuk budaya, karena mereka memang budaya Bugis dan Batak, ya, kelihatan cenderung mau fight, ya, pantang menyerah kelihatannya, ya. Bukan berarti Jawa juga tidak fight, tapi Jawa lebih menekankan pada hal-hal yang lebih lembut, ya, lebih kompromis. Ya. Sementara Bugis lebih menunjukkan bahwa saya mampu. Ya, itu sistem sosialnya begitu. Kemudian ada kebudayaan fisik, benda-benda material yang kita bisa lihat. Ya. Misalnya, ya ini contoh antropologi yang palingan, ya. Saya pernah ceritakan mungkin minggu lalu. Jawa menghargai orang lain begitu tinggi. Ya. Maka, ya, sebagai wujud dari penghargaan orang lain begitu tinggi itu, maka ketika mereka membangun rumah, ya, itu rumahnya itu kalau pinggir jalan, rumahnya mundur dari jalan, ya, sekitar 5 meter atau 10 meter, di depannya tanaman-tanaman, bunga-bunga yang indah gitu, ditata rapi baik, dalam rangka menghormati, menghargai orang lewat. Kemudian begitu masuk ruang tamu, itu lebih bagus lagi, ditata lebih rapi lagi. Karena yang masuk ruang tamu itu adalah orang yang terhormat. Kemudian itulah cara bentuk orang Jawa menyikapi sistem sosial orang Jawa. Jadi pandangan menghargai tinggi orang lain, menghormati orang lain, ya, itu diwujudkan di sini adalah perilaku sebetulnya sistem sosial ini, ya. Interaksi, ya. Kemudian lanjut ke rumah Jawa tadi, dibuatlah ada ruang keluarga, itu orang berinteraksi bebas biasa saja, ada ruang private, dan di belakang ada ruang dapur dan jenis-jenis kegiatan yang berantakan di belakangnya gitu, ya. Jadi Jawa itu kemudian membagi pandangannya tentang diri mereka itu bagi 5, selalu serba 5. Rumahnya dibentuk menjadi 5 kategori seperti itu. Kemudian pertemuannya tiap 5 hari salapanan. Ya.
Ya, atau pertemuan bulanan itu setiap 35 hari karena mereka menghitung berdasarkan bulan-bulan Jawa. Itu sistem sosialnya begitu. Nilainya adalah nilai-nilai kebersamaan tadi. Ya bentuk fisiknya apa? Bisa rumah, bisa kebun dan lain sebagainya. Jadi ini menandakan bahwa setiap unsur budaya ya yang 7 ini, yang 7 kemasyarakatan, mata pencaharian, pengetahuan, peralatan, bahasa, kesenian, ini namanya unsur-unsur budaya. Ya. Nah, dari setiap unsur budaya ini makna gambar ini, dari setiap unsur budaya ini memiliki 3 komponen. Yang pertama nilai. Yang kedua nilai budaya yang pertama, yang kedua adalah pola interaksinya, pola perilakunya yang ditunjukkan dalam keseharian, dan yang ketiga adalah benda-benda fisiknya. Satu contoh, contoh ekstrim saja ya, keris misalnya, keris Jawa ditaruh di belakang, keris Sunda, keris Bugis di depan, ya. Jadi bentuk fisiknya adalah keris. Cara meletakkannya, cara memperlakukannya, Jawa ditaruh di belakang. Ya ini kelihatan sekali pada waktu ada acara pernikahan, kerisnya orang Bugis itu di depan, keris orang Jawa di belakang. Itu cara memperlakukan atau perilakunya, atau cara menyikapinya, yang kelihatan, yang tampak. Nah, pertanyaannya sekarang nilai budayanya, kenapa orang Jawa di belakang, orang Bugis di depan? Karena simbol bahwa mereka menghargai, mengedepankan kebersamaan, komunikasi, dialog, tidak buru-buru bertengkar. Orang Bugis simbol ekstrim juga, seolah-olah ada apa-apa diperdebatkan dulu, bukan lagi dialog pelan-pelan ya, tapi juga langsung kadang-kadang percecokan dikedepankan, pertengkaran dikedepankan. Ini juga misalnya di Alor begitu juga, tiada hari tanpa pertengkaran. Nah itulah yang dimaksud dengan itu. Kemudian dari segi kebudayaan dalam bentuk bahasa misalnya, nilainya apa? Nilai menghargai orang lain, maka ada bahasa. Kalau kita bertemu dengan orang tua, bahasa yang halus ya. Sedangkan bertemu dengan anak-anak dengan yang lebih rendah dari kita atau sederajat kita, bahasa pasaran. Ya, bentuknya apa? Bisa tulisan, bisa kamus. Jadi nilai menghormati orang lain dalam bahasa, wujudnya adalah bentuk bahasa yang disampaikan kepada orang, dan bentuk fisiknya apa? Bisa kamus ya, bisa alat-alat peraga yang lain kalau itu bahasa verbal. Nah demikian pula alat-alat pertanian. Jawa misalnya menghargai kerjasama, makanya dibuat alat potong padi misalnya ani-ani ya. Itu supaya apa? Supaya mempekerjakan banyak orang. Lepas dari bahwa kemampuan membuat teknologi yang besar ya, itu lain soal. Orang-orang yang sudah maju ya, teknologinya maju, bukan kebersamaan yang dia kedepankan ada, tetapi produktivitas yang tinggi, produktivitas kerja. Makanya bukan ani-ani yang mereka pakai, tapi alat panen, alat berat, ya.
Nah, ini dua nilai yang berbeda. Satu pakai ani-ani, ya, untuk memotong padi. Bagi bukan orang Jawa ya, ani-ani itu alat-alat potong padi yang dipegang oleh masing-masing individu, ya, masing-masing. Jadi dia jalan motong-motong kayak pisau gitu ya, itu ani-ani. Artinya apa? Menggunakan ani-ani artinya menggunakan tenaga kerja banyak, itu visi dia. Karena bukan produktivitas yang dia targetkan, tapi kebersamaan. Sementara masyarakat kapitalis yang mengharapkan untung banyak menggunakan mesin, menghindarkan penggunaan tenaga orang yang banyak. Ya. Jadi nilainya kebersamaan atau bukan, kebersamaan atau mengambil kontrol material kuat, maka kerjasamanya seperti tadi, kerja individu atau kerja bersama. Lalu bentuknya apa? Bentuk fisiknya ani-ani atau mesin, ya, itu bisa beda. Sama juga dengan yang lain, dengan yang lain-lain, ya. Jadi semua unsur budaya ini nanti dicari contohnya yang lain, ya. Mengandung 3 aspek sekaligus, ya, secara bukan terpisah-pisah, sekaligus. Jadi kalau Anda lihat benda, misalnya patung, ya, patung Asmat beda dengan patung-patung yang dibuat di Jawa, dengan dibuat di Bali. Ya. Ya, objek fisiknya adalah patung, cara kerjanya berbeda karena memang nilai yang diusung juga berbeda. Kira-kira itu poin penting di dalam bahasan ini. Ya. Bagaimana dengan sistem mata pencaharian? Apa? Banyak sekali pertanyaan kah, nelayan kah? Ya, itu. Itu tadi misalnya pertanian sawah, ini sistem mata pencaharian. Pertanian sawah pasti mengumpulkan orang banyak. Bentuk fisiknya apa? Alat-alat apa namanya? Ngoret, ya. Pacul mungkin. Kemudian apa namanya? Pembibitan. Nah, itu fisik-fisiknya. Tapi yang pasti adalah penyertaan banyak orang. Nilainya tadi nilai kebersamaan selalu, ya. Sedangkan di masyarakat mata pencaharian mencari dan meramu hasil-hasil hutan, memungut hasil hutan, tidak berkebun, yaitu kerjanya individu-individu. Alat-alatnya juga alat-alat yang sederhana, kira-kira begitu. Kemudian, nah ini ada 7 unsur kebudayaan universal, ya, yang tadi itu. Ini disebutnya dari yang abstrak sampai yang konkret. Sistem religi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa. Jadi yang paling konkret itu adalah teknologi, alat-alat mudah dilihat, mudah dipegang, yang tidak kelihatan, ya. Nah, itu adalah sistem religi. Kalau upacara mungkin kelihatan, upacara, tapi upacara itu kan bagian dari sistem religi. Sistem religi itu bukan agama, ya, tapi satu nilai yang dianggap, yang kira-kira diperlakukan sebagai pedoman hidup, itu sistem religi. Agama kan pedoman hidup kita, ya, yang mempengaruhi cara berpikir kita, yaitu sistem religi.
mungkin agak salah di sini upacara keagamaan, tapi sekali lagi ini penjelasan saya. Tapi kalau nanti di ujian ikuti apa yang teks di sini ya. Sistem liturgi dan upacara keagamaan itu satu, dianggap satu. Jadi bukan agamanya, tapi upacaranya. Ya maksudnya dalam upacara itu ada nilai-nilai yang tidak bisa terlihat, kira-kira begitu. Kemudian sistem pengetahuan, cara berpikir. Siapa yang bisa membaca pikiran Anda? Tangan ada batas jangkauannya. Mata bisa ada istilah sejauh mata memandang. Hidung pada jarak tertentu bisa mencium. Tapi kalau pikiran ya, tanpa batas. Dan kita tidak tahu orang itu berpikir seperti apa. Kemudian kesenian, ya. Kesenian dalam arti seni yang diusung. Ya, nilai seni yang diusung itu beda-beda tafsir. Ya. Boleh jadi penampilan orang Papua kita nggak suka, ya. Karena tidak sesempurna pakaiannya seperti tarian Bugis atau Aceh. Tapi di situ juga ada unsur nilai. Bahasa juga begitu, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ya. Intinya begitu. Yang paling konkret adalah teknologi. Mata pencaharian hidup. Ya, petani itu kita bisa tahu. Oh, petani itu seperti ini. Petani jagung itu. Tapi tidak bisa kita raba. Tapi kalau teknologi dan alat-alat di samping kita tahu bentuknya juga bisa kita raba. Kira-kira begitu. Ini poin pentingnya adalah untuk menyampaikan mana yang paling konkret dan mana yang paling abstrak. Disebut kebudayaan universal. Nah, ini juga kenapa disebut kebudayaan universal? Karena di setiap masyarakat manapun ya ada ketujuh unsur budaya ini. Mungkin masih ada budaya yang lain juga, mungkin ada, ya tidak dituliskan di sini. Tapi kemanapun Anda di masyarakat masuk, pasti ada 7 unsur ini. Maka disebut 7 unsur universal kebudayaan. Ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong. Lebih dari 200 juta penduduk tinggal di berbagai pulau dengan keberagaman geografis. Kawasan pegunungan, dataran tinggi, kemudian wilayah pesisir, daratan rendah, pedesaan, perkotaan. Nah, ini yang kemudian membentuk ragam budaya kita. Papua paling ujung timur, berbatasan dengan Papua New Guinea yang juga daerah miskin, yang sulit juga transportasinya. Kemudian bahan-bahan makanan sampai dengan minyak, semen dan lain-lain sebagainya dibawa dari Jawa, dari Makassar. Sehingga harga-harga di sana tinggi. Karena itu di sana lebih banyak tertinggal kebudayaannya. Berbeda dengan Sumatera, ya, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, ya. Di sana kemudian jalur transportasi wilayah wilayah barat, ya, Cina Selatan. Nah, sehingga kebudayaannya lebih cepat berkembang. Jawa daerah persawahan dan pusat pemerintahan. Ya. Banyak fasilitas industri dan pendidikan, pariwisata, dan segala macam ada di Jawa, sehingga karakter masyarakatnya berbeda. Ya. Kemudian Kalimantan, daratannya luas, ya. Sehingga di sana lebih banyak. Kalau di Jawa daratannya tidak terlalu luas, ya. Jarak dari pantai
utara sampai ke pantai selatan mungkin bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Kalimantan begitu luas, utara timur tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Sehingga memang kemajuan perkembangan budayanya sangat kontras antara daerah pantai dengan daerah-daerah pedalaman. Ya. Nah, di daerah Kalimantan bagian utara sana, ya, mas Indonesia juga sulit, ya, karena mereka aksesnya banyak ke Malaysia. Nah, kemudian ya kira-kira begitu juga Sulawesi. Ya. Pusat-pusat kerajaan dulu, pusat-pusat perkotaan, pusat-pusat kolonial itu lebih berkembang lebih cepat daripada daerah-daerah lain. Nah, belum lagi keragaman etnisnya, ya, varian-varian agama itu yang membedakan kita. Dan perbedaan-perbedaan itu yang memungkinkan kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka lahirlah gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Ikan diproduksi oleh etnis Bajo. Etnis Bajo butuh makanan dari darat, maka terjadilah hubungan harmonis antara masyarakat daratan dengan masyarakat laut. Tentu terjadinya pasti di tepi pantai, di daerah-daerah pesisir. Kenapa? Karena orang laut nggak suka naik gunung. Orang gunung takut ke laut, kira-kira begitu. Nah, wah ini ada istilah-istilah baru ini saya, ya. Pembentukan apa namanya? Pembentukan bisa. Pembentukan apa namanya? Pembentuk dinamika keragaman budaya Indonesia. Sebetulnya sorry, tadi nggak kedengaran suara ya? Iya Pak, benar Pak. Semuanya? Dari slide sini saja Pak. Oke. Ya tadi pindah mungkin ya. Ya, jadi pembentukan dinamika keragaman budaya, ya. Kita lihat gambarnya saja supaya jangan bingung. Difusi ekspansi itu artinya dari satu titik menyebar ke berbagai titik yang lain, menyebar ke daerah lain, ya. Tetapi, ya, tetap bertolak dari titik itu dan tetap berhubungan dengan titik asalnya. Kemudian divisi relokasi itu kita lihat perpindahan dan yang makin meluas. Ya. Perpindahan Anda lihat itu panah-panah itu menunjuk satu titik. Kalau di divisi ekspansi panah-panahnya itu menunjuk saling terkait satu sama lain. Ya. Kemudian divisi penularan. Ya. Divisi penularan ini saling berhubungan juga, tapi berasal dari satu titik yang yang makin menyebar. Baru kita baca definisinya. Difusi ekspansi bergerak dari unsur-unsur kemudian bergerak dari suatu masyarakat yang berada di suatu wilayah ke daerah lain yang berdekatan di sekitar kebudayaan asal. Ya. Contohnya apa? Kita anggap bahwa orang Jawa itu, orang Bali dan yang ditransmigrasikan itu dianggap memiliki peradaban yang lebih tinggi, ya, kebudayaan lebih tinggi. Mereka menguasai banyak teknologi dibanding dengan orang-orang daerah tujuan, misalnya Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Maka dari daerah transmigrasi itu berkembang. Contohnya saja orang Jawa, orang Bali ketika
ikut bertransmigrasi, membawa produk-produk pertanian mereka tanam di daerah Bali dan Jawa. Nah, ditanam di daerah transmigrasi. Maka setelah itu menyebar kemana-mana. Contoh lain, rumput laut banyak di Indonesia itu kalau saya baca berbagai literatur banyak berasal dari Bali. Dari Bali bibitnya, kemudian dibawa ke Sulawesi kemana-mana, maka berkembanglah kebudayaan menanam menanam rumput laut. Jadi kira-kira itu maksudnya. Jadi sebuah nilai disebarluaskan di daerah sekitar. Ya. Kemudian relokasi, penyebaran unsur kebudayaan meninggalkan daerah asalnya. Ini istilah meninggalkan ya, daerah asal unsur kebudayaan bersangkutan, kemudian berpindah ke daerah baru dan memberi pengaruh di tempat baru tersebut. Ya. Jadi kalau saya bicara tadi tentang masyarakat transmigrasi, jadi perpindahan dari Jawa atau Bali ke daerah Sulawesi itu namanya relokasi. Ya. Tetapi berkembangnya budaya itu dari titik transmigrasi ke daerah-daerah sekitarnya itu namanya ekspansi. Nah, mungkin persoalannya kemudian apakah relokasi ini berarti juga pindah permanen atau pindah total, tercabut dari akar-akarnya? Saya kira tidak demikian ya. Saya lebih menafsirkan relokasi ini tadi seperti daerah Jawa kemudian masuk transmigrasi, proses relokasinya di situ. Tetapi budaya itu tetap juga ada di daerah Jawa, tetapi proses pengembangannya ke daerah lain tidak lagi merujuk ke Jawa, tapi sudah merujuk ke wilayah transmigran. Nah, di situ berlaku ekspansi dan relokasi. Jadi bukan relokasi dalam pengertian ini kan proses penyebaran unsur kebudayaan meninggalkan daerah asal unsur kebudayaan bersangkutan. Meninggalkan, bukan berarti hilang dari daerah asalnya. Ya. Ke daerah baru dan memberi pengaruh di tempat baru tersebut. Hanya sedikit perbedaannya. Kalau pada ekspansi, sebetulnya asumsinya adalah tetap di daerah itu dan berkonsentrasi di sekitarnya. Kalau relokasi, pindah ke daerah yang lebih jauh, dan kemudian setelah sampai di sana yang terjadi adalah relokasi. Kira-kira begitu. Kemudian difusi atau penularan. Proses inovasi unsur kebudayaan oleh suatu komunitasnya menjalar ke komunitas lain. Proses ini bisa terjadi melalui model aliran berundak-undak, berhierarki, berundak-undak bahasa Jawa ya. Sehingga disebut pula difusi kaskade. Contoh internet dari kota ke desa. Difusi penularan. Nah, mungkin nanti coba diperdalam di praktikum karena saya agak confused karena istilah difusi itu dengan sendirinya adalah penularan. Baik itu difusi ekspansi maupun difusi relokasi, esensinya adalah penularan. Nah, kalau di sini ada istilah difusi penularan, menurut saya sebetulnya sudah masuk ke dalam difusi pertama dan kedua. Ya. Tapi kita lihat bacanya.
unsur-unsur kebudayaan oleh suatu komunitas yang menjalar ke komunitas lain. Nah, apa bedanya dengan ekspansi? Proses ini bisa terjadi melalui model aliran berundak-undak berhierarki. Berhierarki, ya. Misalnya kalau internet barangkali begini. Internet itu pasti pertama-tama di kota. Kemudian kota maju, kemudian kota kedua lebih kurang maju, ya. Tapi di sana lengkap dengan sarana-sarana fasilitasnya juga. Dan kemudian yang ketiga adalah daerah yang terpencil, ada spot-spot. Ya, kalau kita mau internetan, mau telepon, pergi dulu di bawah pohon atau di satu titik yang biasa dilewatin oleh sinyal, ya. Mungkin itu maksudnya, ya. Dan sangat sedikit kalau begitu yang terjadi penularan secara difusi ini, ya. Difusi penularan yang dimaksud dalam ini. Tapi kalau disebut yang berhierarki, artinya hierarkinya adalah hierarki tingkat perkembangan budaya atau tingkat kemajuan kota suatu daerah. Dari daerah maju, ya, misalnya bisnis online, ya, GNA, ya, atau ekspedisi-ekspedisi. Ya, itu kira-kira dari satu kota tentu hanya kota-kota yang terjangkau transportasinya. Misalnya kalau kita kirim JNE di Jawa mungkin 2 hari sampai. Tapi kalau di Sulawesi mungkin 4 hari atau 5 hari. Apalagi ke pedalaman. Nah, itu yang dimaksud dengan sehingga daerah ekspedisi itu, ya, Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, wah, bisnis ekspedisinya kencang sekali. Tapi kalau sudah sampai di Maluku, di Papua, bisnis ekspedisinya lambat di situ tuh, karena sistem transportasinya nggak bagus. Kira-kira itu yang dimaksud dengan difusi, misalnya internet, perusahaan-perusahaan ekspedisi, perusahaan-perusahaan kargo, itu satu bentuk difusi yang bisnis online apalagi gitu ya. Yang berikutnya, ini bangunan khas, ya. Ini candi apa ini, Prambanan, ya. Ini maksudnya begini. Kalau kita lihat rumah pertama itu rumah apa itu, ya? Rumah gadang, ya. Ada yang tahu? Yang pertama ini rumah apa ini? Yang warna merah ini? Rumah Minang, ya? Bukan kelenteng, Pak. Ya? Oh, kelenteng. Oke, kelenteng, ya. Nah, kelenteng itu kan berasosiasi dengan suku tertentu, dengan agama tertentu. Ya. Kalau ini? Apa ini? Halo? Menara Eiffel, Pak. Menara Eiffel, Pak. Oke, di Prancis, ya. Kalau ini? Kolosium, Pak. Ya? Museum. Koloseum, Pak. Koloseum. Artinya apa? Dengan kita melihat bangunan ini, kita sudah menempatkan diri, pikiran kita menempatkan diri ke kebudayaan orang-orang tertentu. Ya. Jadi begitu kita lihat bendanya, oh kita langsung, oh ini suku ini, sama dengan bahasa lah. Dengarkan, oh ini orang Jawa, oh ini orang Bali, ini orang Bugis. Kira-kira begitu, sama dengan ini. Ya. Kemudian ini, ini kita lihat, yang ini
eh, ya cara makan di lingkungan mahasiswa, di lingkungan kampus ya, di daerah kota lah ya. Ini mahasiswa lagi kos ini pada banyak makannya, ini ambil makanan. Apa? Ini sudah budaya kota, ya, ambil sendiri-sendiri. Kalau yang nomor satu yang ini, nah ini cara Jawa Barat nih, ngeliwet. Ya, ngeliwet, ya ditaruh di atas makanan dicampur gitu ya, taruh di atas daun pisang, lalu kemudian berkeliling, ya masing-masing ambil makanan sendiri, nggak pakai piring lagi. Itu budaya Sunda. Kalau ini budaya Papua, ya, nggak banyak macamnya, hanya ubi jalar saja dibakar, baru masing-masing ngambil. Ubi jalar dibakar, ikannya juga dibakar, ya. Kalau ada yang lain juga dibakar, ya gimana ya makannya itu. Tapi begitulah budayanya. Nah kalau ini ya ini di Bali. Nah, agak beda ya. Ciri khas Bali, ya, apapun apa ya, baca doanya dulu itu lebih 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 hikmat ya. Kalau di sini ya baca doa dulu mungkin tapi pendek gitu ya, apa namanya, ayo mari kita makan bersama, Bismillahirrahmanirrahim, selesai ya. Nah, kalau ini mungkin begitu, silakan ambil masing-masing gitu ya. Jadi cara budayanya berbeda-beda ya. Agama, kepercayaan. Nah, pakaian ya. Rumah, oh ini baru, ini rumah Padang ya. Apanya? Yang ingin kita katakan adalah inilah yang membuat kita beraneka ragam, ya. Ya, ada lagi karapan sapi. Oke. Berikutnya kebudayaan, rumusan dan unsur-unsurnya. Ya. Rumusan kebudayaan. Mengapa kebiasaan antar orang atau kelompok masyarakat dapat menimbulkan salah tafsir? Ya. Karena pola perilaku kebudayaan yang beri nilai yang berbeda. Ya, sebetulnya begini maksudnya. Orang bisa salah tafsir setelah dengan melihat sesuatu objek. Karena tafsiran dia menggunakan kerangka budaya dari asal usulnya. Jadi itu pernah ada contoh, mungkin waktu kuliah pertama saya sampaikan, orang Jawa lagi di kamar mandi, orang Sunda mau masuk ke kamar kecil lah, ya, orang Jawa lagi di kamar, diketok-ketok nggak keluar. Begitu orang Jawa itu keluar dari kamar kecil, orang Sunda bilang atos neng, ya. Orang Jawa marah. Kenapa? Jawab dia apa? Boro-boro atos. Orang juga mencret kok. Kenapa? Salah tafsir tentang kata atos. Atos dalam bahasa Jawa artinya keras, dalam bahasa Sundanya sudah. Jadi bisa bersalah paham. Saya tahun 91 pergi ke Trenggalek.
waktu itu saya sakit mah. Tentu nggak boleh makan santan, nggak boleh makan pedas-pedas. Tapi namanya dilayani, saya makan saja. Tapi setelah itu saya bilang sama mbok-mboknya, ini menariknya, saya senang sekali sama mbok-mbok Jawa itu ya. Dalam rumah pun masak itu pakai kebaya, pakai wiro-wiro ya, gitu ya. Khas juga Jawa itu. Atau subuh hari di Solo, kalau kalian jalan-jalan di Solo, subuh hari itu mbok-mbok pakai wiro, pakai kebaya, jual makanan jajanan dengan segala kesantunannya. Gitu ya. Lalu saya makan sayurnya, baru saya bilang, "Bo, nanti siang, kalau itu makan pagi, nanti siang jangan pakai sambal, jangan pakai cabai, J. Tapi siang hari malah tambah banyak cabainya. Oke, saya makan lagi. Bu, nanti malam jangan pakai cabai. Malam hari malah ditambahin. Kenapa? Salah tafsir tentang kata jangan. Menurut dia, jangan itu artinya sayur. Dan dianggap bahwa yang dia masak itu belum terasa cabainya oleh saya. Jadi maksud saya tidak menggunakan cabai. Tangkapan dia harus menggunakan cabai yang lebih banyak lagi. Itu dia. Itu bahasa. Itulah yang disebut dengan kenapa orang salah tafsir. Karena orang menginterpretasi sebuah simbol yang dilihatnya, objek yang dilihatnya berdasarkan kebudayaannya sendiri atau berdasarkan pengalamannya di tempat lain. Kebudayaan dikembangkan oleh setiap masyarakat mencari dan membentuk nilai norma yang fungsional untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kira-kira masalah begini lah. Ya. Kalau Anda mengalami kesulitan mengerjakan sesuatu, maka Anda akan mencari alat yang memungkinkan Anda bisa gunakan, yang Anda bisa dapat secara cepat sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan dikembangkan oleh setiap masyarakat mencari dan membentuk nilai dan moral yang fungsional untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi mencari alat-alat yang bisa cocok dengan apa kemampuan dia untuk menggunakan alat itu. Jadi kalau orang petani miskin, ya katakanlah kita sebut aja petani miskin atau petani tradisional lah, membuka lahan dan menggunakan pacul. Bukan dia tidak tahu harus menggunakan traktor, bukan. Dia tahu tapi dia tidak bisa jangkau. Traktor itu tidak fungsional bagi tugas-tugas dia. Ya. Tapi kalau orang modern, petani modern, dia buka lahan pakai traktor. Bukan tidak bisa pakai pacul, tapi pakai pacul tidak fungsional dengan pemikiran dia. Saya mau butuh kerja cepat, produksi cepat. Itu maksudnya. Ya, orang mencari alat-alat yang diperlukan yang sesuai dengan kemampuan budayanya dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ya. Mau butuh protein, ya. Maka kita ternak ayam, ternak domba, bebek. Ya. Orang lain butuh protein, ternak babi, misalnya begitu. Kenapa? Kalau saya ternak babi tidak cocok dengan nilai budaya saya. Walaupun sama-sama menghasilkan protein. Kira-kira itu yang dimaksud dengan poin 3 ini. Menghasilkan wujud yang beragam. Masyarakat pesisir, padi sawah, dan dataran tinggi. Ya. Nah, contoh untuk nomor 3, 4 ini juga.
nelayan perahunya kecil, ya, mungkin akan menggunakan pancing, ya, pancing tunggal, atau menggunakan bubu. Bubu itu dari bambu yang dianyam baru kemudian diletakkan di dalam laut untuk sementara waktu. Nah, itu yang fungsional dengan dia. Tapi kalau sudah kapalnya, perahunya agak besar sedikit, maka dia akan mencari alat tangkap yang memungkinkan untuk menarik ikan lebih banyak. Yaitu apa? Yaitu jaring. Ya. Itu yang dimaksud dengan fungsional. Ya. Maka dengan perbedaan-perbedaan itu maka muncullah nelayan pesisir, nelayan tangkap pesisir. Kerjanya ya hanya pakai perahu dayung, istilah di kampung itu koli-koli. Ada yang pakai katinting, wah itu sudah bisa 1 mil laut. Ya. Kemudian ada yang pakai jaring besar, jaring troll, pukat harimau, wah itu kapal besar sekali, nangkap ikannya di tengah laut. Kapalnya besar, maka tempat parkir mereka juga khusus, permukiman mereka khusus juga. Nelayan kecil permukiman mereka khusus juga karena tidak perlu pelabuhan besar. Nah, itu kemudian terjadilah perbedaan-perbedaan wujud beragaman masyarakat pesisir, padi sawah, dataran tinggi dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kemudian mencakup aspek non material dan aspek material. Ini yang saya jelaskan tadi, antara sistem budaya dengan sistem teknologi atau kebudayaan fisik. Ya. Jadi dari satu unsur budaya itu mencakup aspek non material. Ya. Apa itu non material? Penggunaan pakaian itu disertai dengan tata caranya. Tata caranya itulah yang disebut non material. Misalnya, kalau kita lihat pakaian seperti ini, ya, ini berarti bukan mau ke sawah, bukan mau ke pasar, tapi mungkin ke pentas seni budaya. Jadi non materialnya apa? Non materialnya adalah pakaian-pakaian seperti ini pakaian kehormatan tertinggi, maka ditampilkan untuk suguhan pada tamu. Ya. Nah, kalau mau ke pasar, itu semua orang ada di situ. Yang penting pakaian rapi saja. Ya, pakaiannya material sama pakaian, tetapi untuk ke pasar oke, yang penting pakaian rapi. Ya. Kalau mau ke masjid atau sarana ibadah, tentu dipilih pakaian terbaik lagi. Kira-kira begitu. Kemudian pada aspek non material menyangkut seperangkat nilai seperti tadi. Kemudian aspek material benda fisik, ya. Ini tadi benda-benda fisik yang banyak simbolnya. Apa namanya, kalau kita lihat bentuk-bentuk keris ya, kerisnya Jawa Barat itu kujang ya, kerisnya Aceh rencong, kerisnya Jepang samurai ya. Nah, kira-kira begitulah, fisiknya beda-beda walaupun tujuannya sama, alat motong. Alat motong masa lalu dari batu-batuan, ya, dari perunggu, sekarang dari besi, sekarang dari fiber lagi, bukan lagi besi, dari fiber. Kemudian objek alam bukan produk kebudayaan, namun orang memandang dan menggunakan objek alam tersebut dilandasi oleh kerangka nomadis budaya sebagai aspek kebudayaan non material.
alam bukan produk kebudayaan. Tapi agrowisata itu produk budaya. Jadi alam di sini sebetulnya yang dimaksud adalah apa namanya, alam apa adanya. Ya. Tetapi kalau Anda lihat misalnya alam di Raja Ampat, ya, itu sudah budaya. Walaupun karena di situ tata ruangnya alami, orang mengunjunginya untuk berwisata di situ, tapi di situ ada campur tangan pengorganisasian. Nah, di situ sudah masuk budaya. Ya. Jadi objek alam yang dilandasi dengan kerangka budaya itu menjadi produk kebudayaan. Ya, objek alam yang dipakaikan kerangka budaya, maka itu menjadi produk kebudayaan. Ya. Maka orang kemudian dulu ada rumah makan di puncak itu Rindu Alam. Ya. Alamnya yang dipertontonkan. Dan kehadiran rumah makan di situ menjadi sebuah produk budaya. Karena apa? Dia menjadikan makanan dan menyajikan, memberi ruang untuk pandangan. Alamnya sendiri bukan budaya, tapi setting yang diterapkan, yang dikonsepkan di kawasan itu, menjadilah itu sebuah produk budaya. Kira-kira begitu. Ya, untuk menunjukkan arah kepada tingkah laku dan ide tentang yang baik dan buruk, masyarakat dalam kebudayaan menciptakan simbol pada benda-benda atau tindakan tertentu. Artinya semua benda-benda itu diatur, ya, agar tidak mencelakakan orang, agar berfungsi baik bagi orang, gitu ya. Di sini sebut tentang baik buruk, ya. Ya, baik buruk. Misalnya baik buruk itu apa ya? Kitab suci misalnya, ya, diletakkannya di atas barang-barang lain, jangan dibawa barang-barang lain. Itu kira-kira perilaku baik buruk menjadi sebuah simbol. Kitab suci adalah sebuah simbol. Artinya kita melihat bendanya dibandingkan dengan benda lain, itu adalah simbol. Ya. Jadi kita letakkan kitab suci kita di atas benda-benda lain, jangan ditindih. Kira-kira begitu yang dimaksud. Ya. Unsur baik buruk. Ya. Simbol merupakan istilah, ya, dari kebudayaan non material. Ya. Yang dimaknai dan digunakan oleh orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Kalian pernah mengikuti latihan pramuka, ya? Ya. Pernah, Pak. Nah, itu paham kalau simbol, ya. Latihan pramuka itu biasanya disertai simbol-simbol, suruh cari benda-benda apa, lihat anak panahnya arah kemana, gitu ya. Macam-macam lah. Ya. Kemudian kita punya bendera merah putih, itu maknanya apa? Kalau bendera kita dibakar oleh orang lain, atau warga Indonesia kemudian mempertontonkan bahwa dia bakar bendera, itu bisa repot. Karena bendera itu punya makna khusus. Lain soal kalau mau bakar bendera dalam rumah, nggak kelihatan orang lain, nggak masalah. Tetapi kalau bakar bendera sudah di ruang publik, nah itu repot. Nah, itu disebut simbol. Nah, kemudian simbol dua mencakup nilai, norma, bahasa, dan gestur. Ya. Nilai apa? Ini dalam bahasa
bahasa dan nilai itu saya anggap satu. Pantun ya. Pantun-pantun Riau di Indonesia banyak sekarang, di setiap acara juga seringkali disertai pantun-pantun. Itu adalah simbol dalam bentuk bahasa yang sekaligus mengandung nilai. Ya. Orang menikah di Sunda, acara pernikahan itu disertai dengan saweran. Ya. Sebagai simbol bahwa hidupmu nanti harus penuh dengan sikap-sikap dermawan. Ya. Orang berdiskusi dianjurkan untuk memperhatikan matanya. Karena begini, ada orang ya, kita wawancarai, Pak, berapa luas tanahnya? Luas tanah saya 1 hektar, Pak. Oke. Udah kita catat. Tapi sore hari ada yang tanya lagi, berapa luas tanahnya, Pak? 5 hektar. Hah? Pagi tadi kok 1 hektar. Sorenya jadi 5 hektar. Kapan belinya ya? Ternyata yang datang pagi itu, yang datang pagi hari yang nanya dia anggap itu dari petugas perpajakan. Nah, kalau sebut tanahnya luas berarti tanahnya pajaknya tinggi. Sementara yang datang sore hari itu dianggap dari petugas dari dinas penghijauan yang tugasnya membagi-bagi pohon bibit duren. Jadi dia ngaku lahannya 5 hektar. Tetapi pada saat dia bicara 5 hektar itu, matanya bermain. Dia calling temannya. Kira-kira dia curling lah, kasih gerakan mata, supaya jangan protes. Nanti kalau ada bantuan bibit durian, saya kasih juga kamu. Itulah gestur. Ya. Jadi, kalau nanti kalian ada hal-hal yang serius, berbicara, perhatikan matanya. Kalau matanya melotot terus ke depan, itu namanya pandangan kosong. Tapi kalau matanya ke kiri atas, itu artinya mikir. Kalau ke kanan atas itu nggak mungkin. Coba Anda mikir, mata Anda ke kanan bisa nggak? Nggak bisa. Pada saat mikir itu mata ke arah kiri, agak ke atas, itu mikir. Nggak ada orang mikir matanya ke kanan. Itu simbol-simbol gerakan. Ya. Dalam konteks perangkat norma, kebudayaan memuat nilai atau gagasan orang dan apa yang baik dan buruk. Ya. Memberi dengan tangan kanan. Ya. Menulis di depan dengan tangan kanan. Ya. Jarang orang menulis dengan tangan kiri. Kalau menulis dengan tangan kiri itu di depan artinya mungkin ya itu mungkin kelainan, kelebihan dalam pengertian hanya bisa menulis dengan tangan kiri, dia mungkin terlatih waktu kecilnya. Atau ada orang menulis 2 tangan sekaligus, yaitu kesombongan. Tapi etikanya adalah menulis, ya, mempertentukan sesuatu pada orang lain itu dengan tangan kanan. Bersalam masuk rumah itu juga simbol-simbol yang bisa dipakai. Kemudian menghadiri acara pernikahan, pasti cari baju yang bagus, ya, bukan untuk sombong, tetapi untuk menghormati tuan rumah atau menghormati yang lain yang datang. Karena yang datang itu juga pakai, ya ini kan kita datang ke orang banyak ya, bukan ke kebun. Oke. Berikut. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait tadi komunikasi, Pak. Dalam kehidupan sosial pastinya kan kita
kuncinya berkomunikasi gitu. Tapi di era pandemi ini, di era online ini, kadang apa yang kita sampaikan ke teman-teman kita, ke guru-guru atau ke siapapun, bisa jadi salah informasi begitu. Nah, untuk menyikapi miskomunikasi tersebut seperti apa ya Pak dalam ilmu sosiologi? Oh ya, eh, pertama menggunakan simbol-simbol yang sudah umum, ya. Satu sudah umum, sudah banyak. Oh, kalau ini maknanya apa gitu ya. Ya, itu sudah tahu orang, tidak perlu terjemahan. Kemudian menggunakan apa namanya simbol atau bahan atau kata-kata yang tidak multitafsir. Misalnya begini, teman Anda siapa namanya? Kamu siapa? Ibrahim, Mbak. Ibrahim. Ibrahim, Lilis itu mau ulang tahun. Ya. Ulang tahun ke-17 lah. Dia berharap dari Mas Ibrahim ini dibawain hadiah yang menarik lah. Untuk mencerminkan perhatian kepada dia. Tetapi Mas Ibrahim pergi kasih dia bunga ya. Bunga mawar ya. Ya Ibrahim ya. Iya Pak, sebagai contoh Pak. Nah, sebagai contoh. Kira-kira dia senang nggak? Kalau dia suka bunga, ya pastinya senang Pak. Tapi kalau dia nggak suka, belum tentu senang Pak. Oke. Tapi ada orang kalau dikasih bunga, dia merasa sedih. Karena tafsir dia, bunga itu adalah simbol perpisahan. Meskipun Mas Ibrahim itu katanya inilah simpati saya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tafsirkan, oh ini kan bunga ini kan simbol perpisahan. Contohnya orang mati ditaburin bunga. Orang pindah tugas dikasih bunga. Ya. Di laut pun juga orang hambur-hambur ke apa? Tabur bunga di tempat kalau ada kapal di situ tenggelam misalnya dulu Tampo Mas. Jadi setelah saya baca banyak literatur dia ternyata bunga itu adalah simbol perpisahan. Nah, maksud saya memberikan sesuatu itu oke lah kalau dianggap bahwa bunga itu ditafsir oleh orang bahwa itu adalah simbol perhatian, oke lah. Itu apa namanya? Itu bunga. Ada tafsir begitu. Tapi kalau Mas Ibrahim datang pada waktu ulang tahunnya kasih kalung, nah itu terjemahannya lebih konkret ya. Ya kalung emas misalnya, nah itu lebih konkret. Tafsirnya tidak akan seperti bunga. Ya. Jadi tidak ada cara lain. Ya pertama memang tadi seperti Anda maksudkan bahwa tahu selera dia apa. Dia suka dipuji atau dipuji malah membuat dia tersinggung. Atau dia lebih suka cerita tentang keluarganya, apa namanya, diapresiasi, bukan dipuji ya, tapi diapresiasi. Saya senang melihat keluarga ibu pada berhasil semua. Kira-kira itulah apa pengantar-pengantarnya gitu ya. Jadi dalam komunikasi itu yang isinya penting, tapi pengantarnya juga penting. Ya Mas Ibrahim ya. Ya Pak. Ya, jadi satu pertama tahu dulu betul tadi, tahu dulu apa selera yang bersangkutan. Suka seperti makanya kalau mau ketemu orang itu orang bertanya dulu orangnya seperti apa ya, suka humor atau saklek atau apa ini, maka pemahaman kita tentang orang yang di lawan bicara itu akan membantu kita untuk bisa memberikan informasi berbicara dengan dia dengan tafsir-tafsir yang tepat. Oke ya.
Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Nah, ini budaya itu adalah satu kompleks pengetahuan. Jadi budaya itu sesuatu yang ya itu tadi eh, apa namanya, kita berpakaian, ya. Pakaian itu mengandung banyak unsur. Satu unsur pengetahuan. Kalau saya tampil seperti ini, publik ini pasti mengapresiasi. Ya, itu satu. Yang kedua, oh kalau saya mau ke pesta itu, ini kan suasananya banyak orang, pesta hiruk pikuk, ya kesenangan, ya atau ulang tahun, ya. Jangan pakai warna hitam lah. Kalau hitam itu kesannya masa depannya kelabu. Ya kemudian nanti akan ada tafsir, wah ada unsur seninya, wah saya pakai baju ini jilbabnya warna apa ya, sepatunya apa, ada unsur keserasian, ya. Lalu aspek moralnya apa? Wah ini di masyarakat mana ini? Kalau di Bali, tampilannya di Bali mungkin, atau di Papua, ya apa namanya, pakaian-pakaian seper apa namanya, 80% badan mungkin masih bisa. Tapi kalau tampilnya di Padang atau di Sulawesi mungkin harus 90% badan tertutup di sana begitu ya. Ada dan lain-lain. Jadi intinya adalah di setiap tindakan itu kalau menurut E.B. Taylor ini artinya apa? Setiap tindakan manusia, setiap budaya itu mengandung banyak hal. Ya. Contoh saja, misalnya mobil patroli, ya selalu bak terbuka dengan kursinya bertolak belakang, ya kira-kira begitu, atau berhadapan, tapi bak terbuka supaya apa? Di situ ada nilai. Begitu, wah ini ada sesuatu ini. Supaya bisa gerak cepat. Ya. Dan pasti di situ bukan komandannya, pasti anak buah. Yang komandannya di mobil tertutup, nggak boleh kelihatan. Dan mereka bawa senjata. Jadi semua produk budaya itu diciptakan untuk tadi disebutnya fungsional bagi tindakan orang yang bersangkutan. Ya contohnya saja mobil patroli tadi itu sederhana tapi di situ ada nilai. Wah kalau kita bicara mobil patroli berarti yang bawa mobil itu adalah patroli terbuka ya. Satu pasti pangkat bawahan, pangkat bawah. Yang kedua terbuka, bawa senjata, memungkinkan mereka mudah loncat dan lain sebagainya. Sigap. Orang-orang di situ orang-orang sigap semua, misalnya begitu ya. Kemudian ya artinya misalnya juga demikian juga istilah kompleks itu pasar ya, pasar itu bentuk kebudayaan. Nah, di situ banyak juga nilainya. Ya ini ada soal halal haram yang produk-produk tentu di sebelah sana, produk ini sebelah sini. Ada soal estetika. Oh ini daerah becek-becek, ini daerah apa? Gitu ya. Ini pakaian, fashion, ini obat-obatan. Itu ada semuanya ada. Kita bicara pasar sebagai sebuah satu budaya. Jadi karena itu tidak campur-campur. Orang datang pada tempatnya masing-masing, pada posisinya, meskipun mungkin pasar tradisional. Tapi pasar tradisional atau pasar dadakan sekalipun, selalu posisinya sudah ada. Yang berikutnya adalah super organik, ya.
ada perkawinan misalnya, ya, itu ada perkawinan Jawa 100 tahun lalu sampai sekarang sama. 200 tahun lalu sampai sekarang sama. Keris Jawa tadi, keris Bugis tadi, sejak 500 tahun lalu polanya seperti itu, nggak bisa berubah. Artinya apa? Budaya itu akan tetap langgeng walaupun orang-orang yang menciptakan atau mendukung kebudayaan itu berganti generasi. Ya, diwariskan dari turun-temurun. Ya. Bentuknya bisa macam-macam. Dulu warna apa? Mungkin warnanya juga diperketat. Ada warna khusus untuk tokoh masyarakat apa gitu ya. Tapi itu tetap diproduksi, ya, tetap diikuti. Ya. Kita nggak tahu, misalnya orang Jawa waktu kuliah susah makan telur, tapi begitu menikah telur diinjak. Apakah ada orang Jawa mau menikah misalnya, wah saya nggak mau injak telur, nah, itu repot. Walaupun sekolahnya sudah tinggi, tapi itu harus dijalani. Nah, itu disebut dengan super organik. Ya, kemudian menjadi pedoman bagi tingkah laku. Pak, ya. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh, silakan. Nah, Pak, di Indonesia ini kan budayanya itu kayak misal lagu adatnya, pakaian adatnya, terus alat musiknya itu makin lama itu makin luntur ya, Pak, oleh budaya luar. Nah, sikap kita, Pak, ke depannya itu untuk menjaga budaya yang ada di Indonesia itu seperti apa ya, Pak? Menurut ilmu sosiologi, Pak? Karena itu begini, misalnya festival budaya, ya, penggalian budaya. Ya, festival budaya itu artinya pelestarian. Katanya misalnya gua-gua sekarang dicari, dilestarikan untuk mencari makna-maknanya. Kemudian tarian-tarian, silat-silat yang sudah produk-produk budaya yang sudah mulai punah dimulai dikembangkan kembali, diangkat kembali, baru dijual, dipublikasikan untuk menawarkan eksostiknya. Sekarang itu sudah terlalu banyak benda-benda modern, orang rindu kepada hal-hal masa lalu. Paling seperti itu, artinya sikap kita hanya bisa memberi contoh, tidak bisa melarang. Ya misalnya, pakaian adat kita kok tidak seperti dulu lagi. Iya, tidak seperti dulu, bahannya mungkin. Karena bahan-bahan yang dulu sudah tidak ada, diganti dengan bahan-bahan baru. Tapi esensinya adalah, pesannya adalah nilai budaya itu dilestarikan. Walaupun mungkin bahan bakunya sudah tidak ada. Nah, kalau bahan bakunya sudah tidak ada, memungkinkankah untuk diadakan? Hanya bisa seperti itu. Jadi kembali kepada cara kita mengelolanya. Kita sendiri masih peduli nggak dengan, katakanlah, tenun, pakaian tenun. Makanya dianjurkan membeli produk-produk dalam negeri. Produk-produk, makanya beberapa daerah mewajibkan, misalnya setiap supermarket yang buka di Kabupaten X wajib menjual produk-produk tradisional. Ya. Tetapi tidak bisa memaksa orang, kamu tidak boleh berpindah produk ya, harus kamu tekuni, itu tidak bisa. Hanya mungkin dibeli rangsangan. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Masalah mendasar dihadapi oleh manusia adalah makna hidup, mana hubungan manusia dengan alam. Ini kerangka klukon. Ya. Tiap kebudayaan menghadapi kebutuhan dan masalah sama menghasilkan orientasi nilai budaya.
Jadi ada orientasi nilai budaya. Ada cara pandang yang dikedepankan dalam mengelola sesuatu. Itu maksudnya orientasi nilai budaya. Misalnya begini, bagi Anda yang lagi kuliah di IPB, katakanlah dari sekarang masih semester 1 atau semester 2, pernah nggak mendengar kata-kata orang tuanya? Wah, kamu itu nak, jangan seperti saya jadi petani ya, kamu harus jadi presiden. Ya. Atau ada juga, kamu nak ikuti ya warisan ekonomi saya ya. Artinya saya petani, kamu lanjutkan ya jadi petani ya. Karena hidup ke depan kayaknya pertanian itu lebih prospektif dibanding dengan sektor yang lain. Nah, itulah orientasi budaya sebetulnya. Mau kemana sih kita ini ke depan? Masalah yang mendasar yang dihadapi oleh manusia terbagi dalam 5 hal. Ya. Makna hidup manusia. Hidup itu untuk makan, atau makan itu untuk hidup. Lalu hidup itu seperti apa? Apakah cukup dengan makan dan bernyawa, bergerak-gerak? Apa sudah cukup itu hidup seperti itu? Atau yang dimaksud dengan hidup itu adalah peduli juga sama orang lain. Ya. Nah, ini maksud yang kedua, mana hubungan antar manusia dan alam. Atau hidup itu ya yang penting ibadah, cari makan, cukup. Ya. Makanya banyak debat-debat katakan di kalangan Islam misalnya, kerjalah dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kejarlah akhirat seolah-olah akan mati besok. Itu hidup dalam Islam itu. Kalau etika Protestan, maaf ya, bukan saya menyinggung Protestannya, tapi etika Protestannya sebagaimana digambarkan oleh Weber, ya, ada tulisannya, ada bukunya tentang etika Protestan, ya. Kesimpulan dalam buku itu adalah orang yang disayangi, dikasihani, dekat dengan Tuhannya, diberi berkah. Apa simbol berkah itu? Material. Maka di dalam etika itu terkesan seolah-olah ya kita jangan jadi orang miskin, kita harus jadi orang kaya. Bukan berarti tidak berpada dengan kekayaan kita itulah kita ibadah gitulah. Jadi itu soal mana hidup. Masing-masing agama itu beda-beda. Ada dalam misalnya sudah golongan sufi katanya wah tidak perlu lagi cari materi, tidak makan pun, yang penting zikir dan lain sebagainya, makanan datang sendiri. Nah, itu makna hidup. Mana hubungan antara manusia dengan alam? Ya. Nah, itu tadi dermawan, ya. Mengambil hasil hutan, hasil-hasil alam, terukur, ya. Prediksi akibat-akibatnya apa. Jadi tindakan kita harus memperhatikan apa implikasinya bagi orang lain. Yang ketiga, makna waktu.
ini bukan sekali ini aja ya kita harus membangun komunikasi. Ya. Ini jangan dihabisin ini barang karena hidup ini masih panjang. Ya. Kalau Anda mengambil alam, unsur alam secara tidak bagus, maka akan berakibat pada generasi anak cucu kita ke depan. Nah, itu makna hidup seperti itu. Itu orientasi nilai budayanya, soal waktu. Jadi ada orang ya, senang nanam pohon, nanam apa. Karena dia berpikir adalah di samping hubungan dengan alam juga soal waktu, di mana generasi ke depan nih akan kesulitan kalau kita tidak tanami pohon sekarang. Ya. Kemudian makna aktivitas kerja. Kerja itu cari duit, cari untung. Ya. Tetapi harus juga memperhatikan hak-hak orang lain. Ya. Ya, kerja manusia begitu. Misalnya begini, orang pikul-pikul penjual-penjual, katakanlah penjual dagang buah-buahan keliling ya, dagang pisang, apa namanya, jambu biji, ya pikul keliling. Kita terkadang hanya melihat materialnya saja. Wah, ini di supermarket 20.000. Ya. Kalau dia pikul 15.000 itu masih terlalu mahal, harusnya 10.000, harusnya lebih murah. Jadi apa maksudnya? Kita menghargai tukang pikul ini, pedagang keliling lebih rendah daripada yang jaga di supermarket, kira-kira begitu. Ya. Ini kerja manusia, sehingga kadang-kadang orang menawar itu juga nggak tanggung-tanggung. Ya. Berapa mas? Man, berapa pisangnya? 20.000, 5.000 ya? Dapat lagi. Padahal 20.000 itu mungkin sudah lebih murah daripada di supermarket. Karena kita ke sana pikirnya. Kalau 25.000 kan itu harga supermarket, Mang. Di sini kan biasa sesama kita. Tapi bagi yang pikul itu dia juga ingin diposisikan sebagai orang di supermarket loh. Itu makna aktivitas kerja manusia. Ya. Nah, sekarang contohnya juga perempuan ya, bekerja dalam rumah tangga dianggap tidak bekerja karena tidak menghasilkan uang. Suaminya keluar rumah dianggap pergi cari nafkah walaupun mungkin tidak bawa penghasilan. Ini yang repot. Nah, itulah makna-makna aktivitas kerja. Makna-makna hubungan sosial lainnya. Ya. Ikuti acara-acara menghadiri kematian, membesuk orang sakit. Nah, sekarang ini mulai terganggu juga ini dengan COVID. Mau hadiri orang kematian, udah mikir nih. Teman di rumah sakit mau besok, waduh repot ya. Udah kita main WA-WA-an, video call aja lah. Ya, tapi itu artinya bagaimanapun hubungan sosial itu terjadi. Kulukon dan Strokeback. 3 kemungkinan respon atau reaksi budaya pada manusia menghadapi tiap kategori masalah dasar. Ini apa maksudnya kita lihat. Ini masalah dasarnya apa?
Nah, ini 3 kategori hubungan manusia. Ya. Tadi hubungan manusia dengan alam ya. Untuk yang ini maksudnya, untuk yang 4 hal ini, tapi diambil 3 makna hidup, ya. Mana hubungan manusia dengan alam, ya. Oh, sorry. Makna hidup, makna hubungan manusia, mana waktu, mana kerja, makna hubungan sosial. Orientasi nilai budaya. Hidup itu buruk, ya. Aduh, ya kita kan sudah ditakdirkan hidup begini, kira-kira begitu. Ada juga orang, kita ini hidup buruk, tapi sebenarnya kita bisa berusaha merubah nasib kita. Ya. Ada orang juga menganggap bahwa hidup ini baiklah, baik dalam pengertian ya kalau hidup baik artinya baik dengan lingkungan, baik dengan sesama gitu. Ya. Pada orientasi hidup yang pertama dan kedua ini, hidup itu buruk, nah itu cermin masyarakat yang tidak maju. Ya. Hidup itu buruk tapi dapat diperbaiki artinya ciri kehidupan masyarakat yang sudah 1 step lebih maju. Kalau hidup itu buruk sudahlah, ya udah seperti ini aja lah saya, sudah nasib. Kemudian makna hubungan manusia dengan alam, tunduk pada alam. Tunduk pada alam itu misalnya apa? Musim hujan tanam, ya. Musim kemarau cari pekerjaan lain. Atau ya sudah apa yang bisa dimakan dari alam. Ya. Tunduk kepada alam. Tidak ingin merubah. Tidak membuat sawah. Kalau misalnya lahannya tebing, lereng, udah, nggak usah dirubah. Bapak, ya. Mohon maaf Pak, ini waktunya sudah lebih 10 menit. Jadi saya ada di chat Pak, karena mahasiswa ada kuliah selanjutnya sepertinya Pak. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Kita catat aja, nanti kita apa namanya?